Welcome to Timpa by Citra, tempat resep-resep makanan ringan. Di video kali ini kita mau membuat kue ulang tahun yang seperti ini. Mari kita langsung membuat. Pertama-tama pisahkan kuning dan putih telur, itu 3 butir telur. Nah, ini untuk kuningnya saja kita kocok dulu dalam satu wadah. Kemudian kita tambahkan 50 gram gula pasir. Langsung dimasukkan setengah 4 sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanila, dan kocok hingga berbuih. Setelah dikocok, masukkan 30 ml susu cair, 30 gram minyak sayur atau minyak goreng juga bisa. Kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya. Kemudian kita memasukkan tepung terigu dengan cara disaring, masukkan 50 gram tepung terigu yang serbaguna. Kemudian 25 gram bubuk coklat, masukkan dengan cara disaring juga. Setelah itu aduk rata adonan menggunakan whisker. Aduk hingga rata, semuanya tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kita sisihkan adonan. Sekarang kita mau buat meringue. Siapkan 3 putih telur, 40 gram gula pasir, dan krim tartar untuk menstabilkan telur. Kemudian kita mixer. Nyalakan mixer dengan kecepatan rendah dulu. Nah, kemudian mix hingga sedikit berbuih. Setelah sudah sedikit berbuih, masukkan sejumput krim tartar sedikit saja. Kemudian mix kembali agar tercampur rata sebentar saja. Untuk detail pembuatan meringue bisa lihat video di atas juga untuk lebih detailnya. Kemudian tambahkan 40 gram gula 3 tahap. Nah, ini untuk tahap pertama. Kemudian mix. Kemudian masukkan tahap kedua, mix kembali hingga tercampur. Nah, kemudian masukkan tahap 3, masukkan seluruh gula sisanya. Kemudian mix kembali. Nah, setelah gula tercampur, naikkan mixer ke kecepatan maksimal. Kemudian mix hingga bertekstur foam. Nah, ini adalah tekstur siap digunakan jika tekstur padat, kalau digoyang-goyang itu tidak bergeser. Nah, kemudian campurkan adonan putih telur tadi ke adonan coklat. Ini 3 tahap. Nah, untuk tahap pertama itu bisa menggunakan whisker. Ini hanya untuk khusus percampuran pertama untuk menyamakan tekstur adonan. Kemudian tahap kedua itu menggunakan spatula. Aduk adonan menggunakan spatula, itu dari dalam keluar, seperti ini. Ini gunanya agar adonan tidak mengempes. Setelah tercampur rata, nah ini untuk tahap ketiga, masukkan kembali seluruhnya adonan putih telur. Nah, kemudian ulangi cara mencampur yang sama dengan menggunakan spatula. jangan overmix. Nah, di sini sambil panaskan oven 170 Celcius selama 10 menit.
Tekstur akhir seperti ini sudah tercampur rata semua, kemudian siapkan loyang. Ini tidak perlu dioles mentega atau minyak. Kertas baking dipasang melebihi atas loyang untuk memudahkan menarik kue saat sudah matang untuk didinginkan. Tuang adonan ke dalam loyang. Bisa dihentak-hentakan agar gelembung udara keluar, atau bisa juga dengan tusuk gigi agar rata. Dilakukan seperti ini. Panggang 170 Celcius selama 30-40 menit. Ini tergantung ovennya. Jadi sebaiknya 30 menit pertama, kemudian dicek dengan ditusuk dengan tusuk gigi. Jika sudah tidak ada yang menempel, berarti sudah matang. Nah, kemudian keluarkan dari loyang, kemudian dinginkan sekitar 30 menit. Kemudian setelah 30 menit bisa dibuka kertas bakingnya. Nah, sekarang kita mau potong bagian atas kue menggunakan penggaris dan juga pisau khusus kue. Nah, bisa diukur tingginya. Nah, di sini kuenya 3 cm lebih. Saya akan memotongnya hingga menjadi 3 cm saja. Nah, ditandain dulu di keempat sisinya. Saat memotong, posisi pisaunya rata. Kemudian putar mejanya seperti ini. Jadi mejanya yang berputar. Pisaunya tidak perlu terlalu ditekan. Untuk detailnya bisa lihat video di atas cara memotong kue yang benar agar mendapatkan hasil yang bagus. Nah, kemudian bersihkan bagian atasnya. Nah, kemudian saya mau potong di sini menggunakan ring cutter. Ini ring cutter plastik, bisa menggunakan ring cutter yang aluminium juga. Nah, di sini diposisikan untuk menandai dulu. Setelah ditandai, itu bisa ditekan hingga seperti ini, hingga dapat kue yang berbentuk bulat. Nah, satu lagi ditekan. Nah, seperti ini. Hasilnya bisa rapi. Kemudian letakkan di atas papan kue. Kemudian berikan isian, oleskan isian. Kemudian timpa kembali dengan kue yang kedua. Dan kemudian olesi dengan buttercream sekelilingnya. Untuk tahap pertama itu disebut cream coating. Jadi ini hanya untuk melapisi bagian pertama. Ini untuk melapisi bagian remah-remah kue, crumbs-nya, agar tidak mengganggu ketika kue akan dihias nantinya. Olesi seluruh bagian tipis-tipis saja. Nah, setelah ini masukkan ke dalam kulkas, diamkan selama 30 menit hingga tidak ada yang menempel jika disentuh. Setelah itu, ambil dari kulkas, kemudian olesi lagi dengan buttercream seluruh bagiannya. Kemudian ini disebut scraper. Ini untuk mengambil sisa-sisa dari buttercreamnya dan untuk meratakan buttercreamnya agar lebih rapi. Untuk lebih detailnya cara menghias, bisa lihat video yang di atas. Setelah selesai dengan buttercreamnya, bersihkan pinggiran-pinggiran papan kue agar lebih rapi sebelum dihias.
Nah, setelah ini kita akan menghias untuk bagian terakhir untuk mempercantik kuenya. Di sini saya menggunakan buttercream dengan warna merah muda atau pink. Anda bisa menggunakan warna lain. Nah, di sini sederhana saja, itu berbentuk bunga. Gunakan spuit yang berbentuk bunga. Hiasi sekeliling kue yang bagian bawah. Kemudian lanjutkan di bagian atas. Nah, kue sudah jadi. Sederhana tapi cantik. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.